Jadi Koperasi Merah Putih ini kalau di desa ini nanti istilahnya mengangkat kearifan lokal itu sendiri, baik itu ketahanan pangan ataupun apapun yang ada di desa itu diharapkan bahwa dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Artinya apa? Bahwa desa ini memang akan diperdayakan baik itu mungkin dari sisi pertanian, sisi peternakan, sisi apapun yang ada di desa ini, sehingga dengan adanya koperasi ini dia akan mengelola hasil kekayaan atau hasil bumi yang ada di desa itu untuk kesejahteraan masing-masing anggota di desa atau di kelurahan tersebut. Harapan kita seperti itu, Mbak. Sebenarnya ini sudah 100% terbentuk, Mbak Rara. Cuman ada lagi kendala-kendala kecil sebenarnya. Kalau saya lihat itu di hasil laporan Dinas Koperasi itu, kendala kecil itu diantaranya katakan para pengurus ini yang tadinya awalnya itu sudah bersedia dan sebagainya, dia ada mengundur diri, ya. Ada lagi yang dianggap bahwa setelah mereka masuk ternyata segala sesuatu yang tidak sinkron dengan keinginan, mereka mengundurkan diri, yang namanya. Dan mohon maaf, bisa dibedakan. Yang koperasi memang betul-betul pengurusnya itu memiliki inovasi bagus, kreativitas bagus, sehingga potensi yang ada di desa tersebut itu bisa dikelola. Itu berarti ada pengurus yang memiliki kreatif. Tapi ada juga salah satu desa pengurus ini juga tidak begitu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Kita ketemu lagi. Alhamdulillah baik-baik, Mbak Rara. Kabar kita dari ini. Hari ini. Bapak nggak tanya kabar saya, Pak? Iya. Pasti baik. Pasti baik, Pak. Karena sudah hadir di sini. Iya. Kalau sudah melihat Mbak Rara ceria, ini pasti kabarnya baik-baik. Dilihat dari sisi psikologi saja. Keren. Ini di podcast Kios Koran kali ini, episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi, yaitu ada Bapak Soemarjono MPD yang beberapa waktu lalu sudah sempat bertemu dengan kami, ya Pak ya. Betul, dari fraksi Gerindra, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan di beberapa waktu lalu kita membahas terkait Perlindungan konsumen yang sebenarnya masih panjang sekali, tapi di episode kali ini kita beda tema ya Pak ya. Iya, supaya masyarakat bisa tulis di komentar yang ada di podcast Kios Koran yang mau ditanyakan, silahkan sekali. Betul. Dan kali ini kita akan membahas Koperasi Merah Putih dalam menyongsong perekonomian desa yang ada di Jawa Timur. Ini sudah di bidangnya Bapak Soemarjono. Sudah di luar kepala ya Pak ya? Minimal sudah mengenal bahwa langkah-langkah Presiden kita atau Bapak Prabowo ini untuk memberikan suatu statement Koperasi Merah Putih itu kemana, minimal kita sudah tahu lah itu. Sudah paham lah ya. Tapi ngomong-ngomong, awalnya kenapa sih Pak dibentuk Koperasi Merah Putih ini? Sebenarnya begini, kita kembali atau kita flashback atau tarik mundur lagi bahwa dulu mendiang orang tua Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto itu, Bapak Joyadikusumo, ya. Beliau adalah juga penggagas koperasi di Indonesia kita, ya. Jadi sempat bahwa koperasi ini di perjalanan waktu ini belum bisa memberikan hal-hal yang luar biasa, itu kurang lebihnya, atau bahkan koperasi yang dulu itu sempat agak pudar sedikit gitu ya, tapi tidak fatal. Tetapi baru kali ini bahwa program koperasi dari Pak Presiden kita, Pak Haji Prabowo ini kemudian akan ditingkatkan atau dibesarkan melalui program-program pemerintah yang namanya Koperasi Merah Putih ini. Segitu Mbak. Berarti karena kan memang yang ada Koperasi Merah Putih ini yang ada di desa-desa ya Pak ya? Betul.
Jadi koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang memang berbasiskan desa ya, berbasis di desa maupun kelurahan ya Mbak ya. Karena memang desa Merah Putih ini yang lebih tepat, kenapa kok harus dilahirkan di desa atau di kota-kota? Karena memang itu nanti akan mengarah kepada kearifan lokal, ya kearifan lokal. Itu sebenarnya seiring sama dengan persis bahwa perkembangan MBG kita itu loh, makanan berisi gratis itu sebenarnya diharapkan bahwasanya koperasi Merah Putih itu bisa menunjang, bisa menopang atau menunjang kebutuhan-kebutuhan MBG kita yang ada di desa-desa. Sebenarnya arahnya nantinya ke sana itu. Jadi diharapkan bahwa dengan adanya koperasi Merah Putih ini yang ada di desa maupun di kelurahan ini bisa memberdayakan sumber daya alam yang ada di desa masing-masing atau di kelurahan masing-masing. Karena memang di desa itu kan pastinya punya banyak potensi, Betul. banyak UMKM, Betul. perikanan, dan ini Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu solusi ya Pak ya, Betul, kalau ditarik benang merahnya Ya, gitu. jadi koperasi Merah Putih ini kalau di desa ini nanti istilahnya mengangkat kearifan lokal itu sendiri, baik itu ketahanan pangan ataupun apapun yang ada di desa itu diharapkan bahwa dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Artinya apa? Bahwa desa ini memang akan diperdayakan baik itu mungkin dari sisi pertanian, sisi peternakan, sisi apapun yang ada di desa ini, sehingga dengan adanya koperasi ini dia akan mengelola hasil kekayaan atau hasil bumi yang ada di desa itu untuk kesejahteraan masing-masing anggota di desa atau di kelurahan tersebut. Harapan kita seperti itu Mbak, harapannya. Berarti mensejahterakan kan gitu ya. Jadi, yang mengelola sendiri ini berarti ya pihak desanya ya Pak? Bila desa atau koperasi Merah Putih itu tadi. Jadi koperasi Merah Putih itu kan diharapkan mereka nanti bisa melakukan atau membuka peluang-peluang usaha. Salah satunya di bidang pertanian. Ada lagi di bidang peternakan atau perikanan. Contoh. Ada suatu daerah di desa itu banyak tumbuhan rumput atau yang tepat di sana itu banyak kambing atau sapi gitu kurang lebihnya. Itu mereka akan bisa mengelola hasil dari peternakan itu sendiri. Misalkan ada nanti susu kambing atau susu sapi, sehingga koperasi itu diharapkan bisa mengelola daripada potensi ketahanan pangan yang ada di desa tersebut. Misalkan di sana ada tanaman kedelai, maka mereka akan memberikan potensi pengelolaan kedelai, entah itu jadi susu kedelai atau mungkin makan makanan apa atau tahu, tempe dan sebagainya yang berasal dari potensi desa itu. Dengan cara koperasi ini yang akan memberikan peluang untuk memberikan usaha pada masyarakat itu. Gitu Mbak. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih Pak, di Jawa Timur ini sebenarnya sudah ada berapa koperasi Merah Putih yang terbentuk? Kalau data kemarin itu kita itu kan kurang lebih sekitar hampir berapa itu ya, 800 sekian gitu ya. Nah ini kan sudah hampir 100% ya, paling tidak itu sudah 90 sekian persen itu sudah terbentuk. Cuma sebenarnya ini sudah 100% terbentuk Mbak Rara. Cuman ada lagi kendala-kendala kecil sebenarnya. Kalau saya lihat itu di hasil laporan Dinas Koperasi itu, kendala kecil itu diantaranya katakan para pengurus ini yang tadinya awalnya itu sudah bersedia dan sebagainya, dia ada mengundur diri ya. Ada lagi yang dianggap bahwa setelah mereka masuk ternyata segala sesuatu yang tidak sinkron dengan keinginan, mereka mengundurkan diri. Yang namanya masyarakat kan macam-macam ya. Tapi intinya bahwa target pemerintah ini adalah harus usai atau harus final gitu Mbak. Sebenarnya di bulan Juni kemarin gitu harus ya. 100% Harus 100% gitu. Tapi saya yakin tidak lama lagi ini ya sudah 100%. Hanya ada beberapa desa yang belum diputuskan atau belum keluar akta pendiriannya kan gitu ya. Itu ada hanya beberapa desa saja. Berarti masih beberapa persen ini belum rampung. Ya, belum rampung, dianggap belum rampung aja. Jadi itu begini, sebenarnya belum rampungnya itu bukan karena administratifnya, karena memang beberapa orang atau secara manusia itu mereka belum bisa
mengikuti atau menjadi pengurus. Ini harus mendapatkan perombakan. Sebenarnya ini aktanya sudah selesai. Oh, berarti semuanya itu sebenarnya Sudah selesai. Cuman selesai. administrasinya aja. Jadi ini sudah selesai semuanya. Cuman kan kadang ada pengurus yang sudah masuk, ternyata dia mengundurkan diri dan ini kan harus merubah akta pendirian lagi. Selesainya sudah selesai, sudah tidak ada masalah dia. Jadi alhamdulillah target-target atau dari pemerintah ini sudah terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ke depan kita juga selalu mendorong ya pengurus-pengurus ini bisa berkreasi untuk membesarkan para koperasi merah putih yang ada di desa dan kelurahan itu. Dan pastinya tetap konsisten ya. Itu yang Konsisten. paling penting ya Pak ya. Iya, Jangan betul. sampai cuman di awal aja terus mengundurkan diri, itu nanti merombak aktenya betul. tadi. Ternyata ribet ya. Ribet. Jadi kalau kita melihat ini yang koperasi merah putih ini memang karena target waktunya itu percepatan, sehingga desa ini kan harus mengumpulkan orang-orang atau memanggil anggota masyarakat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pengurus koperasi. Adminnya itu tadi. Yeah. Kalau yang sudah jalan di daerah mana, Pak? Banyak sih Mas Soni, jadi banyak sekali daerah-daerah yang koperasi merah putihnya itu berjalan ya, seperti di Lamongan, kemudian dan hampir semuanya itu berjalan. Cuman begini, kadang mohon maaf bisa dibedakan, yang koperasi memang betul-betul pengurusnya itu memiliki inovasi bagus, kreativitas bagus, sehingga potensi yang ada di desa tersebut itu bisa dikelola. Itu berarti ada pengurus yang memiliki kreatif. Tapi ada juga salah satu desa, pengurus ini juga tidak begitu jalan. Dia berpikirnya mindsetnya, ada ini suara dari dari masyarakat, beberapa masyarakat ada, loh setelah koperasi berdiri, masa gini saja? Ini tidak ada pinjaman atau menunggu pinjaman. Nah ini berarti mereka kurang kreatif. Iya. Bapak Presiden kita Pak Prabowo itu luar biasa, sudah memiliki program yang wajib dan harus kita dukung secara bersama-sama gitu loh. Ini adalah gerakan kerakyatan yang orientasinya adalah menaikkan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau pengurus sudah dibentuk pengurus, konsekuensinya pengurus itu harus segera meningkatkan atau mengembangkan kreativitas terhadap pengembangan koperasi itu sendiri. Berinovasi. Jangan berdiri itu terus Bingung mau ngapain. Tolat. Makanya itu salah satu faktor mereka ini yang banyak mengundurkan diri karena nggak ngerti mau kemana arahnya gitu. Kalau mungkin di Jawa itu pepatah Jawa ada itu sanepan Jawa itu kan manuk glatik cucuke mlungker. Artinya Mari dilantik terus mlungker. Ini kita tidak mengharapkan seperti itu Mas. Kita tidak berharap. Ya artinya apa? Konsisten lah. Kalau masyarakat sudah siap menjadi pengurus, bertanggung jawab mengembangkan koperasi. Jangan kok dilantik atau sudah dibentuk sebagai pengurus koperasi, terus mereka ini toh. Nah, itu saya tidak suka. Iya. Tapi gini Pak, fokusnya koperasi desa itu pada pembiayaan UMKM atau simpan pinjam sebenarnya fokusnya? Karena yang diharapkan koperasi Bapak Prabowo ini adalah segala sektor. Jadi bukan hanya koperasi simpan pinjam, bukan hanya koperasi, tapi kadang itu ya simpan pinjam, koperasinya meminjamkan, nyimpannya tidak ada kan? Iya kan? Rata-rata. Nah, maksud kami adalah bahwa koperasi koperasi merah putih desa maupun kelurahan ini dibentuk ini dengan tujuan meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat desa terkait. Itu garis bawahi ke sana. Bentuk peningkatan kesejahteraannya itu seperti apa sih sebenarnya? Bentuk peningkatan kesejahteraannya itu dibentuk atau dikelola atau diupayakan oleh pengurus itu sendiri secara kreatif. Yang membentuk siapa? Ya pengurus itu. Dengan cara bagaimana? Buka seluas-luasnya usaha. Usaha apa? Usaha yang ada di desa itu. Contoh potensi daerah yang ada. Oh di sana ada tanaman dele. Tingkatkan dele itu menjadi potensi yang berharga. Dia mendapatkan pendapatan.
ada lagi di sana ada potensi yang mereka ada banyak kambing etawa, pakai peternakan kambing etawa, buat sabun, susu atau apa, susunya kambing etawa dikelola jadi herbal obat-obatan, istilahnya Skincare. ya pembuat itulah itu harapan kita itu atau harapan Bapak Prabowo itu seperti itu gitu loh. Jangan sampai malah seolah-olah berdirinya Koperasi Merah Putih ini menjadi beban. Tidak. Nah, ini saya tidak sepakat. Kalau memang ada itu kan mayoritas itu. Nah, kita harus konsisten dong. Kalau sudah siap untuk menjadi pengurus ya yuk kita besarkan, kita bangun secara bersama-sama. Tapi memang itu Mas Sony, jadi saya melihat itu kan lucu itu kan di desa-desa itu, mohon maaf, tanda kutip itu memang banyak sekali pengurus ini yang masih kurang kreatif. Iya. Karena soalnya pemikirannya kalau ngomong koperasi pasti simpan pinjam. Simpan tok. pinjam. Iya, ternyata Dan kan bahkan yang lucu lagi, koperasi ini mengharapkan pinjaman. Iya. Itu yang tujuan utamanya sebenarnya itu. Tapi sejauh ini apakah dari DPRD sendiri sudah melakukan edukasi yang apa ya? Karena kan banyak masyarakat yang di desa Iya. itu masih iki kreativitas iki opo, Iya. mau dibuat apa? Ini apakah Jadi ada sosialisasinya? begini sebenarnya kalau kita merujuk atau mengerucut lagi pada undang-undang perkoperasian, ya. Jadi koperasi itu kan dibentuk ini syaratnya adalah ada anggota minimal 20 orang. Itu syaratnya, kan gitu ya. Nah, kalau sudah dibentuk minimal 20 orang, berarti di situ ada yang namanya simpanan. Simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pokok. Itu aturan. Yang bicara ini aturan, kan gitu. Nah, kami melihat di lapangan, jadi anggota koperasi, maaf, pengurus koperasi, ini kadang belum memahami ini juga. Belum memahami ini. Nah, seolah-olah bahwa nanti itu ada dana pinjaman. Jadi orientasinya, mindsetnya itu adalah pinjaman terus. Modalnya itu dari Koperasi Merah Putih itu tadi. Bukan maksudnya koperasinya Merah Putih. Ini bisa berjalan kalau ada pinjaman dari pemerintah. Karena ada tulisannya koperasi gitu. Iya, kan emang namanya koperasi, mindsetnya di sana. mindsetnya di situ. Ini yang harus kita edukasi. Betul. Harus kita edukasi. Bukan seperti itu gitu. Kalau memang ini anggap saja tidak ada pinjaman dari pemerintah misalkan STS, kita bicara estimasi terjelek. Tetapi segeralah untuk bangkit untuk bisa mengelola. Ya, jadi itu ketahanan pangan atau sumber daya alam yang ada di desa dikelola sudah. Bagaimana caranya membuat suatu gebrakan-gebrakan kreativitas para pengurus ini. Ya. Inovasi. Di sini. Gitu, Kreativitasnya itu. Tapi sejauh ini di Jawa Timur apakah ada contoh yang menonjol Pak dari Koperasi Merah Putih yang sudah bisa dikatakan sukses dalam mengelola? Ada Mbak. Jadi beberapa koperasi ini ya, seperti Lamongan tadi yang saya sampaikan tadi, ini tanpa pinjaman dari pemerintah. Tidak ada pinjaman dari pemerintah, mereka melakukan usaha malah membuat seperti minimarket. Oh, ada juga minimarket ya? Ada. Dia membuat beberapa gebrakan seperti kayak apa itu usaha kecil-kecilan seperti jual makanan. Toko kelontong gitu termasuk bisa? Silahkan. Jadi koperasi ini membuat segmen usaha itu di berbagai bidang. Ada yang karena kalau orang itu sudah bunyi koperasi, orientasinya dalam pemikiran seolah-olah koperasi itu simpan pinjam tok. Yeah. Bukan. Koperasi itu banyak bidang usahanya, termasuk bidang pertokoan, bidang simpan pinjam, ada lagi bidang usaha, ada lagi bidang jasa. Koperasi pengembangannya di sana, gitu loh. Lah inilah ayo kita konsisten menjadi pengurus koperasi ini semata-mata bahwa program Bapak Presiden kita, Pak Prabowo ini harus kita dukung semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai nanti dikotor-kotori atau ada masukan yang kurang sehat, ada indikasi-indikasi yang tidak benar. Ini tolong ini bisa dijauhkan gitu, Mbak. Kalau dukungan Jawa Timur sendiri Pak, di pemerintahan sendiri bagaimana Pak? Kalau kita bicara dukungan, kita sudah 100%. Kita secara administrasi sudah selesai. Nah, itu kan artinya apa? Dukungannya kan Sudah terwujud ada. Sudah terwujud. Kita pemerintah mendukung kepada para desa atau kelurahan ini sudah membentuk koperasi dengan difasilitasi bahkan membuat akte pendirian pun Dari dananya juga dari sudah pemerintah. kita ya.
Berarti tinggal eksekusi aja sebenarnya. Iya, sudah. Tidak ada dipersoalkan sebenarnya gitu loh. Tidak ada yang dipersoalkan. Tergantung para rekan-rekan pengurus ini bagaimana sih kreatif beliau-beliau ini. Para jawara-jawara pengurus koperasi yang ada di desanya, ayo bangkit. Buat kreatif sebanyak-banyaknya. Ya kalau misalkan pemerintah memberikan pinjaman, ya oke lah, monggo. Kalau memang itu akan nanti ada pinjaman atau apa, kita dengan terbuka, senang hati. Tapi itu kan nanti kan juga bertahap. Tidak katakan satu Jawa Timur yang ada sekian desa ini harus dicairkan semua, kan tidak mungkin, bertahap. Mungkin beberapa kota kabupaten. Lah yang belum berjalan atau belum mendapatkan pinjaman dari pemerintah ini, ayo segera kita, tidak harus menunggu pinjaman atau tidak. Mungkin nanti yang saya khawatirkan, pinjaman dari pemerintah baru turun, dia baru bergerak. Kalau tidak ada pinjaman, tidak bergerak. Ini salah fatal. Gitu. Kalau dari dapilnya Bapak sendiri, Pasuruan Probolinggo sudah berjalan? Banyak. Ada beberapa koperasi, bahkan mereka dengan menggandeng para, mohon maaf, pelaku usaha lokalan. Mereka misalkan ada desa yang di sana sebelumnya sudah ada ternak ayam petelur. Nah, mereka koperasi ini dia dengan mengisi kegiatan usaha, dia berani untuk menjualkan telur ini untuk disambungkan ke beberapa user atau beberapa pemakai ini dari koperasi ini. Mereka sudah berkreatif untuk mengembangkan kegiatan koperasi itu sendiri. Ya, ini ada beberapa sudah jalan, Mbak, ini sudah. Ya cuman belum maksimal, tetapi karena harapan kami kan jangan sampai nanti menghayal pengurus ini mengadakan dengan pinjaman ini. Justru kalau menurut kami dengan adanya pinjaman ini beban juga bagi koperasi. Bebannya apa? Pengembalian. Karena untuk bisa mengembalikan pinjaman, koperasi ini kan apapun alasannya kan harus buka usaha. Jangan sampai nanti pinjaman koperasi atau pinjaman pemerintah terhadap koperasi ini sebagai bancaan. Iya. Jangan sampai. Iya, itu yang ditakutkan. Maka justru kami takutkan di situ. Ayolah, jangan menghayal pinjaman, terus kreatif itu mana yang ada yang kita kembangkan sudah. Iya, harus pintar muter otak ya. Inovasi. Kita jujur aja, di setiap desa kita, di setiap desa atau kelurahan itu pasti ada potensi sumber daya alam yang bisa kita kelola. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Apapun bentuknya, entah itu nanti itu pertanian, perkebunan, atau tentang peternakan, atau perikanan. Masing-masing desa itu ada potensi alam yang bisa kita kelola. Tergantung manusianya saja. Gitu loh. Disitulah kurang lebihnya untuk itu ya, untuk runtutannya mengapa Koperasi Merah Putih ini harus kita dukung, harus bergerak secara cepat, itu Mbak. Terus kalau tadi Bapak bercerita itu kan banyak masyarakat yang masih belum kreatif ya Pak ya, yang koperasinya ini masih belum jalan. Apakah pengurusnya yeah. gitu kan? Apakah sudah pernah didudukan bersama gitu Pak? Mungkin langsung komunikasi gitu, tatap muka gitu kan, yeah. diarahkan ini seperti ini atau gitu. Pernah adakah mungkin? Jadi kami kemarin beberapa hari yang lalu kita mencoba dengan komunikasi dengan Dinas Koperasi. Ya, Dinas Koperasi bahwasanya kita menyampaikan apa sih yang menjadi kendala teman-teman yang ada di koperasi. Karena kita fungsi controlling kita sebagai legislatif ini, fungsi kontrol kami atau fungsi pengawasan kami itu ada di posisi di OPD. Jadi OPD ini yang harus kita berikan nasihat atau berikan suatu masukan bahwa ini segera untuk diadakan mediasi atau diadakan komunikasi langsung dengan pengurus, kenapa ini kok koperasi ini nggak jalan dan sebagainya, ini segera dipetakan. Ketidakjalanannya itu karena apa? Itu harus ada segera binaan. Karena fungsi OPD di sinilah menjadi momen yang paling bagus untuk memberikan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada. Nah, ini harapan kita itu. Jadi kami sebenarnya fungsi pengawasan kami itu tidak sampai ke bawah, Mbak Rara ya. Jadi fungsi kami itu sudah memberikan controlling kepada OPD dulu.
Kalau OPD itu selama itu mereka itu bisa memberikan sosialisasi dengan baik ke koperasi. Berarti artinya apa? Program ini sudah dijalankan oleh OPD. Kecuali kalau OPD tidak menjalankan, itu yang kami punya kewajiban untuk memberikan teguran atau pengawasan kepada OPD. Tapi kalau OPD ini sudah menjalankan, nah di mana nanti letak benang merahnya ini kok tidak sampai jalan itu dari apa sih sebenarnya? Apakah dari pengurusnya yang memang betul-betul, apakah karena SDM dari pengurus itu sendiri? Kalau memang SDM dari pengurus sendiri itu perlu ditingkatkan, ya berikan pelatihan. Jadi pihak dinas koperasi memberikan pelatihan pada para pengurus. Tapi kami Komisi A itu sudah direncanakan di 2026 itu. Kami kemarin sudah bincang-bincang dengan pemerintahan daerah bahwa itu juga salah satunya mau diadakan pelatihan itu kepada pengawas koperasi, ketua koperasi, kemudian ada sekretaris koperasi kalau pengurusnya ya Pak. Pengurusnya. Jadi tidak semua tapi mulai yang leader-leadernya itu dari situ dulu kita berikan pelatihan. Paling tidak itu. Laporannya kan pasti ada triwulan, semester. Kalau laporan semester tahun ini laporan itu begini. Laporan maksudnya laporan itu laporan koperasi kan yang dimaksudkan Mas Soni ya. Jadi laporan koperasi itu begini Mas Soni. Koperasi itu kan ada yang namanya laporan tahunan. Ya kalau dalam aturan kita merujuk kepada aturan kebijakan ya. Laporan tahunan itu kan bisa dikategorikan adalah rapat tahunan, rapat RAT ya, rapat anggota tahunan. Jadi RAT itu sebagai sarana untuk memberikan laporan secara terbuka kepada anggotanya bahwa kegiatan selama 1 tahun itu seperti ini. Kan gitu. Lah, perjalanan ini koperasi ini merasa bahwa ini kan masih awal atau masih mengawali ya, sehingga dia laporannya belum seperti yang koperasi pada umumnya belum, karena ini kan masih belum 1 tahun. Nah, tapi ini minimal kami melihat itu kan sudah berjalan sudah beberapa bulan ini, dia hanya akan memberikan laporan ini terkesan bahwa seolah-olah ini masih belum ada kegiatan. Kalau kami sudah turun ke lapangan itu seperti itu. Jadi banyak mayoritas koperasi yang seolah-olah mereka itu belum melaksanakan kegiatan, kecuali hanya rapat saja. Tapi kan koperasi kan tidak mungkin mau rapat saja kan tidak mungkin. Segera action untuk menunjukkan bahwa potensi atau kreativitas para pengurus untuk membesarkan koperasi ini ada gitu loh. Nah, seperti apa ya tadi pengelolaan sumber daya alam yang ada dan sebagainya. Kalau ini tidak segera dilaksanakan, maka yang terjadi itu vakum. Nah, ini kan bahayanya begini. Kalau 1 kali tidak melakukan RAT, 2 kali tidak melakukan, itu kalau di dalam aturan ini kan bisa harus ditutup kan gitu. Tapi harapan kami tidak demikian. Karena adalah program nasional, ada program presiden ya harus bagaimanapun harus dijalankan gitu. Tapi ini dengar-dengar di Ngawi itu Koperasi Merah Putih baru terbentuk ya Pak ya. Terus sudah mulai jalan dengan diadakannya kayak pasar grosiran atau perdagangan hasil pertanian. Itu bentuk usaha namanya. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Jadi koperasi ini begitu sudah dibentuk, maka dikembalikan lagi pada kreativitas para pengurus. Kalau pengurusnya ini memiliki SDM yang bagus, maka dia bisa menangkap secara cepat bahwa koperasi ini harus dibesarkan atau segera dijalankan. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk usaha-usaha yang ada di desa tersebut. Gitu loh. Jadi ini Mbak, jadi persoalannya ini di tingkat bukan kecerdasan ya, di tingkat komitmen para pengurus dan SDM itu juga pengaruh. Yaitu kalau yang di Ngawi kebetulan itu pengurusnya kreatifnya bagus, memiliki kreatif tinggi. Itu semuanya berarti biasanya kan ada salah satu yang benar-benar kreatif. Apakah memang semua pengurusnya itu sering melakukan pertemuan? Jadi namanya pengurus kan ada plus minus, ada kelebihan dan kekurangan. Misalkan pengurusnya ini ada 15 atau 20 misalkan. 20 orang ini kan secara intelijensi atau intelektual ini tidak sama kan. Ada yang kreatifnya tinggi, ada yang tidak mampu sama sekali. Ada yang rea-reo. Tapi bingung gitu. Tapi begini, kita sadari bahwa pengurus yang memiliki kreativitas tinggi, dia dengan cara membuka usaha atau menjalankan koperasi, secara otomatis pengurus yang lain ini akan mengikuti.
akan mengikuti. Secara otomatis. Ya, Pak, Secara otomatis. Kecuali kalau semua pengurus ini sudah SDM-nya tidak jalan, kreatifnya nggak jalan, ini susah. Ya, itu vakum itu. Ini harus ada pembinaan sendiri kan gitu, binaan tersendiri. Sebenarnya pengawasannya itu langsung dari dinas koperasi apa melalui kepala desa, Pak? Kalau pengawas, jadi begini, namanya pengurus koperasi itu kan ada struktural. Iya. Kalau yang namanya pengawas koperasi itu sudah ditentukan bahwa kepala desa secara otomatis menjadi pengawas koperasi, badan pengawas. Itu aturannya. Jadi semua kepala desa dan lurah di Indonesia ini dengan adanya Koperasi Merah Putih secara otomatis mereka menjadi badan pengawas, ketua badan pengawas, ketua pengawas. Nah, pengawas inilah yang nantinya ini yang bisa membimbing koperasi yang didirikan. Cuman pertanyaannya, badan pengawas ini punya kemampuan nggak mereka tentang pengetahuan koperasi itu? Yang dikhawatirkan bahwa SDM para pengawas ini kurang. Maka Kementerian Pemerintahan Desa sudah dicanangkan akan melaksanakan pelatihan terhadap pengawas koperasi, ketua koperasi, sekretaris koperasi, supaya mereka betul-betul paham betul gitu loh. Bimtek gitu ya. Diklat itu udah. Tapi untuk struktural dari koperasi sendiri itu sebenarnya juga yang memilih juga masyarakat itu, Pak. Ya, itu kan kita itu melihat itu kan tokoh-tokoh, ada yang ketua kepala dusun, ada RW, ada perangkat desa, bahkan ada cariknya juga, ada kepala desa. Jadi perangkat yang tokoh-tokoh, ada yang tokoh juga gitu dimasukkan kan banyak itu. Pengurusnya ada berapa itu? Ada 20 apa 25 orang itu kan. Itu tokoh-tokoh di desa itu, Mbak Rara. Padahal sebenarnya kalau tokoh itu ininya kreativitasnya itu harusnya banyak ya, Pak ya. Kira-kira kapan tuh Pak rencana dilakukan biar masyarakat segera merasakan gitu loh, biar berkembang makanya gitu loh. kita kembali lagi bahwa fungsi kami sebagai legislatif ini kan disitulah fungsi kami akan tampil bahwa kita sebagai mengawasi tentang kegiatan koperasi ini kita harus mendorong. Maka saya selama ini atau kami selama ini Komisi A ini juga memberikan komunikasi kepada dinas koperasi juga. Dinas koperasi bagaimana ini sampai sejauh mana tugas dinas koperasi untuk bisa memberi pembinaan kepada para koperasi merah putih yang ada di Jawa Timur ini. Kalau katakan ini banyak koperasi yang tersendat atau terkendala karena SDM tentang pemahaman koperasi, segeralah diberi pemahaman atau diberi diklat atau pelatihan tentang koperasi. Di mana titik benang merahnya dia tidak bisa melaksanakan itu. Nah, di sini fungsi kami, Mbak. Jadi kami mendorong OPD ini segera untuk berkolaborasi untuk melakukan pendekatan dengan para pengurus koperasi ini segera untuk menjalankan biar masyarakat itu bisa menikmati atau masyarakat itu bisa biar kolaborasi dengan koperasi itu sendiri gitu. Bisa merasakan ternyata adanya koperasi ini tuh seperti ini. Betul. Kadang kan kalau nggak ngerti sih aku koperasi merah putih nggak ngerti tujuannya kayak gitu. Seperti MBG itu makanan bergizi itu langsung manfaatnya langsung bisa dinikmati. Koperasi juga gitu nanti. Kemarin itu ada berita juga itu anak kecil yang dia itu nggak mau makan MBG-nya tapi pengen dibawa ke rumah dikasih ke ibunya, itu kan bermanfaat sekali tuh. Ya, ini sebenarnya pukulan bagi hati kita sebagai legislatif. Kalau sudah mendengar seperti itu kan kami sebagai legislatif ini kan nangis di dalam hati kami itu nangis ya. Sebegitunya. Jadi ada anak kecil makanan tidak dimakan dibawa pulang dikasihkan ibunya karena belum makan dan sebagainya. Ini sudah tidak bisa kita toleransi lagi. Artinya apa? Disinilah masyarakat kita itu sangat sudah parah terkait dengan kemiskinan ini. Ya, ini makanya menarik sekali kalau itu sudah. Lah inilah koperasi bangkitnya itu nanti untuk menunjang itu, Mbak. Jadi supaya sudah tidak ada lagi rakyat itu yang miskin, sudah apalagi kesejahteraannya hancur, tidak ingin. Jadi kita itu bagaimana untuk bisa mendorong koperasi merah putih itu nanti. Berarti pemerintah sudah memberikan 100%, tinggal masyarakatnya. Masyarakat juga harus aktif supaya itu kunci keberhasilan dari koperasi merah putih. Gitu. Banyak program pemerintah itu. Banyak sebenarnya. Koperasi merah putih, terus apa lagi banyak. Makan itu gratis itu. Sampai presiden sekolah rakyat itu sekolah juga rakyat, ada. banyak sekali ya. Jadi
presiden kita begitu beliau dilantik ini sudah itu seperti makanan bergizi gratis yang namanya kemarin itu ada isu yang keracunan dan sebagainya. Di mana titik anunya benang merahnya bisa kok bisa ya? Ternyata ada yang sabotase. Ya, ini kan tapi sebenarnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau sudah sabotase apa diberi apa itu racun atau apa itu, ini kan orang-orang tidak bertanggung jawab. Ada lagi yang karena pengelolaan dapurnya itu ada rusuh, yang, apa namanya, kotor, korah-korah itu loh, itu harus dapat peringatan keras itu. Tapi banyak yang menyalahkan pemerintah itu loh yang disayangkan ya, itu karena manuver politis saja. Karena manuver politis saja Mbak Rara. Kalau itu dipakai kesempatan, ini loh programnya Pak Prabowo tidak berhasil dan sebagainya. Wah itu kan orang-orang yang susah diatur gitu kan gitu ya. Sebenarnya bukan itu, bukan itu. Jadi benang merahnya ini karena kita itu melihat bahwa anak bangsa kita memang ini kan asupan gizi atau ini kan sangat kurang sekali, maka sampai kita Pak Prabowo ini menurunkan terkait program dengan makanan bergizi gratis sampai bahkan dibentuk badan khusus yang namanya Badan Gizi Nasional. Ini kurang bagaimana lagi sampai dibentuk badan khusus menangani itu. Perhatian sekali. Gitu. Apalagi yang kemarin marah-marahnya seperti haji sampai dibentuk badan haji tersendiri. Sudah tidak dibawa ke Kemenak. Itu pelayanan konsumen berarti ya. Balik lagi. Nah, itulah harapan kita koperasi itu arahnya ke sana Mbak. Jadi betul-betul mensejahterakan di anggota di desanya itu gitu loh. Sudah bukan lagi rakyat miskin, bukan lagi, tidak ada lagi siswa membawa pulang makannya untuk ibunya atau bapaknya, sudah tidak ada lagi, betul-betul sejahtera ke sana Mbak. Baik, ini terakhir nih Pak. Harapan dari Bapak sendiri selaku anggota Komisi A DPRD Jawa Timur terhadap eksistensi dan masa depan koperasi desa yang ada di Jawa Timur, silahkan. Jadi kami selaku Komisi A di Jawa Timur ini berharap penuh ya bahwasanya mari setelah adanya pelantikan atau didirikannya koperasi Merah Putih ini kita bangkitkan dengan statement-statement atau inovasi-inovasi dari para pengurus itu yang ada di desa-desa untuk menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa itu, khususnya adalah bagaimana membangun suatu kesejahteraan masyarakat itu dengan cara atau pola kinerja atau usaha para koperasi yang ada di desa-desa atau koperasi Merah Putih itu. Yang kedua kalinya bahwa dari eksekutif, jadi mohon untuk eksekutif ini tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan, memberikan binaan, selalu melakukan kontrol kepada koperasi-koperasi yang ada di koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa atau maupun kelurahan, sehingga harapan kami fungsi pengawasan kami sebagai legislatif ini sudah berkesinambungan antara masyarakat atau rakyat dengan eksekutif dengan legislatif. Saya kira itu mungkin Mbak Rara yang bisa kami sampaikan. Semoga koperasi Merah Putih semakin jaya dan semakin besar di muka bumi Indonesia. Amin. Luar biasa. Ingat, kolaborasi pemerintah dan peran masyarakat adalah kunci keberhasilan ya. Jangan vakum-vakuman. Harus banyak inovasi, kreativitas dan lain sebagainya. Kalau begitu, nggak kerasa lagi sudah setengah jam kita ngobrol tentang koperasi Merah Putih desa yang ada di Jawa Timur ini bersama dengan Bapak Soemarjono MPD dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Matur nuwun sangat Bapak atas yang sudah disampaikan. Semoga masyarakat yang melihat ini, apalagi khususnya masyarakat desa ya, semoga semakin tambah berinovasi lagi untuk mengembangkan koperasi Merah Putih di wilayahnya masing-masing. Kalau begitu, matur nuwun Bapak. Sama-sama Mbak Rara, salam pada teman-teman semuanya. Baik, sampai ketemu lagi ya teman-teman di podcast Kios Koran episode selanjutnya. Bye-bye.